Semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Ningrum, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2026. Nah, dari Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan program studi pendidikan luar sekolah, dengan nomor NIM 26010 23003. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan perencanaan manajemen waktu yang telah saya susun guna menciptakan keseimbangan antara kegiatan akademik, keorganisasian, pembekalan mandiri, hingga pemenuhan kebutuhan pribadi. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah, pada semester ini saya menempuh beberapa mata kuliah utama, di antaranya yaitu pendidikan agama Islam. Setelah itu, pendidikan kewarganegaraan, sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang keenam yaitu pendidikan non formal dan informal. Yang ketujuh pembekalan sepanjang hayat. Yang terakhir yaitu pendidikan orang dewasa. Nah, setelah itu dalam perencanaan aktivitas harian secara berstruktur berikut adalah alokasi jadwal operasional harian saya. Nah, pada pukul jam setengah 5 sampai jam 6 saya bangun untuk melaksanakan ibadah. Setelah itu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan selama 15 menit. Dan setelah itu jam 6 sampai jam 7 saya sarapan pagi dan untuk menuju ke kampus. Selanjutnya yaitu jam 7 sampai jam 3 mengikuti kegiatan pembekalan tatap muka di kelas serta diskusi akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jam 5 sampai jam 7 kembali untuk ke rumah dan setelah itu beristirahat sejenak. Itu jam 7 sampai jam 9 yaitu dengan cara menyelesaikan tugas kuliah serta mengulas kembali materi kuliah. Dan setelah itu jam 9 sampai jam setengah 10 melakukan evaluasi harian dan menyusun to-do list untuk harian besoknya. Nah, untuk jam setengah 10 sampai jam 4 saya beristirahat secara optimal selama 7 jam. Untuk memastikan seluruh potensi diri yang dapat saya kembangkan secara seimbang dan optimal, saya membagi proporsi waktu mingguan ke beberapa hari sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkuliahan formal. Nah, terdiri dari 30%. Nah, perkuliahan formal terdiri dari 30% yaitu berfokus pada kehadiran dan partisipasi aktif dalam perkuliahan. Nah, setelah itu tugas dan belajar mandiri dari 25%, yaitu dengan dialokasikan untuk mendalami materi dan menyelesaikan tengah waktu tugas. Organisasi dan pengembangan diri dari 15%, yaitu ditujukan untuk mengasah keterampilan non-akademik atau soft skill serta kepemimpinan. Dan setelah itu interaksi sosial dan pribadi dari 10% digunakan untuk bersosialisasi bersama rekan dan keluarga. Dan setelah itu kesehatan dan olahraga dari 5%, menjaga kondisi fisik agar tetap stamina. Dan setelah itu beristirahat dan pemulihan dari 15%, yaitu untuk memastikan ketercukupan waktu tidur guna menjaga kesehatan fisik dan mental. Menjalin efektivitas atau penerapan perencanaan manajemen waktu, saya menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama yaitu instrumen penjadwalan. Saya menggunakan aplikasi Google Calendar sebagai pengingat tengah waktu dan agenda penting, serta jurnal agenda harian untuk mencatat dalam prioritas tugas. Yaitu yang kedua yaitu dengan penanganan konflik. Cara prioritas utama diberikan pada kegiatan yang bersifat penting dan mendesak, seperti ujian dan kewajiban akademik utama. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Saya melakukan evaluasi berkala setiap 2 minggu sekali pada hari Minggu malam untuk mengidentifikasi hambatan. Yang terakhir yaitu demikian paparan yang dapat saya sampaikan untuk mengenai perencanaan manajemen waktu yang saya susun sebagai mahasiswa baru UNY tahun 2026
Saya berharap penerapan ini mendukung waktu yang berstruktur ini dapat mendukung pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik saya di program studi pendidikan luar sekolah serta di Universitas Negeri Yogyakarta.